Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Hanifah dengan NIM 2119202. Saya dari kelas 3MC dengan dosen pengampu Pak Mutamam MED akan mencoba menjawab soal penilaian tengah semester. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pada soal yang pertama, yaitu mengapa mahasiswa PAI perlu belajar ilmu manajemen mutu terpadu? Jawabannya, agar peserta didik mampu mengetahui ilmu-ilmu Islam sekaligus mempunyai kesadaran untuk mengamalkannya, memberikan bekal kepada peserta didik agar nantinya dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat yang nyata, serta survive menghadapi tantangan kehidupan melalui cara yang benar tanpa terkontaminasi oleh bias kehidupan modern. Oke, lanjut pada soal yang kedua, yaitu narasi yang menguraikan pengertian, perbedaan, dan persamaan konsep mutu absolut dan mutu relatif. Berbicara tentang mutu absolut dan mutu relatif, yang pertama mutu absolut. Mutu dalam pandangan ini digunakan untuk menyampaikan keunggulan status dan posisi dan kepemilikan terhadap barang yang memiliki mutu, akan membuat pemiliknya berbeda dari orang lain yang tidak mampu memilikinya. Jadi sebenarnya mutu dalam pengertian tersebut lebih tepat disebut dengan high quality atau top quality atau mutu tinggi. Mutu absolut, jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu sedemikian adalah elit, karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan mutu tinggi kepada peserta didik. Sebagian besar peserta didik tidak bisa menjangkaunya, sedangkan sebagian besar institusi tidak berangan-angan untuk memenuhinya. Nah, yang kedua, mutu relatif. Mutu juga digunakan sebagai suatu konsep yang relatif. Mutu relatif ini biasanya digunakan dalam TKM. Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan sebagai suatu atribut produk atau layanan, tetapi sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir itu sesuai dengan standar atau belum. Produk atau layanan yang memiliki mutu dalam konsep relatif itu tidak harus mahal atau eksklusif. Nah, jadi perbedaan di sini antara mutu relatif dengan mutu absolut yaitu terletak pada kalau yang mutu relatif itu tidak harus mahal atau eksklusif, sedangkan kalau mutu absolut itu identik dengan kata elit. Contoh mutu relatif itu seperti layanan catering sekolah bisa dikatakan bermutu jika memang telah memenuhi standar, sehingga pencapai mutu harus mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan dan mengerjakan apa yang diinginkan pelanggan. Dengan kata lain, ia harus sesuai dengan tujuannya. Oke, lanjut pada soal yang nomor 3, yaitu tentang uraian sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu dari awalnya. Berbicara tentang sejarah, pastinya akan memakan lebih banyak waktu karena sejarah kan pasti ceritanya panjang. Namun di sini saya akan menceritakan secara detailnya saja atau secara singkatnya. Jadi sejarahnya MMT atau TKM lahir dan berkembang di bidang manufaktur atau pabrik yang dikemas untuk diterapkan di bidang pendidikan. Perbedaan karakter antara manufaktur dan pendidikan menjadi tantangan manajemen ini tidak dapat begitu saja diadopsi untuk diterapkannya di bidang pendidikan. Mulanya berawal dari ahli-ahli manajemen mutu dari Amerika, namun tumbuh berkembang itu dimulai dari Jepang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Amerika dan sekutu menganut Marshall Plan atau perjanjian dunia, berkewajiban membantu negara yang dikalahkan, khususnya Jepang. Untuk itu, Eisenhower mengutus banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan salah satunya adalah Edward Deming. Nah, keberhasilan Deming dan kawan-kawannya ini mengajarkan MIT di negeri Sakura tersebut menjadi pemicu universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk mengajarkannya di banyak perguruan tinggi di sana. Kemudian MMT ini berkembang juga di negara sekutu Amerika seperti Inggris dan Perancis, dan juga negara-negara di Asia seperti Singapura. Saat ini manajemen kontemporer pun sudah dipelajari di banyak negara. Soal yang terakhir atau yang keempat yaitu konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu. Nah, konsep pelanggan dalam manajemen mutu terpadu atau biasa disingkat dengan MMT ini adalah semua pihak yang menerima jasa atau produk yang kita hasilkan. Quotes mengatakan bahwa pelanggan menentukan mutu dan kita menghasilkannya. Pelanggan itu dikategorikan menjadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal.
pada masing-masing kategori itu juga diklasifikasi lagi menjadi pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Adapun dalam konteks pendidikan, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan internal, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal. Sebagai kategori pertama atau pelanggan internal, manakala siswa itu berperan dan berkontribusi bersama-sama pihak sekolah dengan menghasilkan produk atau jasa. Di lain sisi, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal, manakala mereka itu pasif, hanya menerima begitu saja dan tidak berperan dalam menghasilkan produk atau jasa sekolah. Baik, sekian itu tadi jawaban dari saya dari beberapa soal penilaian tengah semester. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan jawaban atau kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.